Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa pada hari ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan. Bagi teman-temanku, saudara-saudaraku yang ada di TikTok, selamat bergabung, terima kasih bergabung, makasih. Dan kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Percayalah, di hadirat Tuhan ada kekuatan, di hadirat Tuhan ada kemenangan. Percayalah sepanjang kita berdoa, kekuatan akan menyertai kita dan kemenangan pasti kita dapat. Tetap semangat, mari kita datang kepada Tuhan sebab hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah kita tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yesus adalah alasan kita hidup. Bertahanlah dalam kesesakan, karena ada rencana Tuhan di balik kesesakanmu. Engkau alasan selama ku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Pegang
tangan kami Tuhan. Pegang dengan erat tangan kami. Selama-lamanya kami hidup bagi-Mu. Pegang erat tangan kami Tuhan. Selama-lamanya, selama-lamanya kami mau hidup bagi-Mu. Selama-lamanya kami mau hidup bagi-Mu. Selama-lamanya kami mau hidup bagi-Mu. Kami mau hidup bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pegang erat tangan kami yang letih, lesu, berbeban berat. Pegang erat tangan kami, sebab Kau berkata, kami jatuh tidak sampai tergeletak. Anak-anak-Mu, pegang tangan anak-anak-Mu. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan. Pegang tangan anak-anak-Mu. Ku serahkan semua, keluargaku yang di YouTube, keluargaku yang di sosial media. Ku serahkan semuanya. Pegang erat, pegang erat. Jangan lepas, biar mereka kuat menjalani hidup mereka. Biar kami kuat menghadapi tantangan demi tantangan. Terima kasih, oh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya walaupun berat tantangan kami, dengan iman dan percaya kami berkata, Tuhan kami lebih besar dari masalah kami. Tuhan kami lebih besar dari persoalan kami. Sehingga keluarga-keluargaku yang di YouTube, di sosial media dimanapun engkau berada, tulis dengan kalimat, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Tulis dalam kolom, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Buat keluargaku yang di TikTok juga tulis, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Ada pekerjaan besar yang menantikan kita. Sebab Allah kita besar. Kalau saat ini besar tantanganmu, besar persoalanmu, karena besar rencana Tuhan bagimu. Biasanya berbanding lurus berat tantangan dengan besarnya rencana Tuhan. Jalani dengan iman, katakan, ku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kami dengan firman-Mu. Kami butuh firman Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami yang percaya berkata amin. Amin. Shalom. Ya, senang ketemu dengan Bapak Ibu lewat sosial media. Saya percaya semua teman-teman selamat bergabung. Saya percaya berkat Tuhanlah memberkati kita semua. Selalu diberkati kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Allah. Tema yang saya bawa adalah Tuhan menyediakan pekerjaan baik. Tuhan menyediakan pekerjaan baik untuk kita. Saudara-saudara, hidup bukanlah kebetulan. Saudara, hidup adalah karena anugerah Tuhan. Saudara, hidup adalah karena ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara bukan sekedar hidup karena ada ayah dan ibu dan saudara lahir. Tidak. Saudara, jauh lebih rencana Allah sudah ada dipersiapkan duluan sebelum engkau lahir. Sebelum engkau ada di bumi ini, Tuhan pun sudah mempersiapkan apa yang akan kau kerjakan. Allah sudah menyediakan rencana indah dalam hidupmu, rancangan indah bagi hidupmu, rancangan damai sejahtera, rancangan penuh harapan. Kalau saat ini keadaanmu terpuruk, jangan menyerah. Seperti lagu tadi, ku tak akan pernah menyerah. Tulis dalam kolom, aku tidak akan pernah menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah. Karena itu keinginan iblis kepada banyak manusia supaya menyerah, stres, depresi, frustrasi, bunuh diri. Saudara, itu adalah maunya iblis. Tetapi di dalam Tuhan, semangat saudara bertambah. Justru karena ada tantangan hidupkulah, maka aku semakin muncul imanku.
Justru karena penderitaan hidupku lah aku makin cari Tuhan. Justru karena persoalan tantangan hidupku, aku semakin berkarakter Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Semakin mau merendahkan hati. Semakin mau lemah lembut. Semakin berubah cara hidupku. Saudara yang saya kasihi, bertahan dalam kesesakanmu. Jangan pernah menyerah. Tuhan menyediakan pekerjaan baik bagimu. Kelahiranmu adalah rencana Tuhan. Mungkin engkau berkata, lebih baik aku kembali ke rumah Bapa di sorga. Lebih baik aku pulang ke rumah Bapa di sorga daripada hidup menderita seperti ini. No. Saya tahu, saya bisa merasakan beberapa keluarga-keluargaku yang di YouTube. Engkau sudah chat saya, engkau telah telepon, calling saya. Bahkan sudah berjumpa dengan saya di beberapa tempat. Menceritakan beratnya perjuangan hidupmu. Saya mengasihimu. Saya berkata, jangan menyerah. Ada rencana Tuhan di balik penderitaanmu. Biasanya semakin besar masalahmu. Biasanya karena semakin besar rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika itu pun besar masalah saya. Besar persoalan pernikahan saya. Besar persoalan anak-anak saya. Besar persoalan kesehatan saya. Besar masalah keuangan saya. Semakin besar persoalan yang saya alami. Tuhan ingatkan saya. Tuhan bicara di hati saya. Anakku, hambaku. Semakin besar persoalanmu. Semakin panjang persoalanmu, semakin lama persoalanmu. Sepanjang bukan engkau yang menciptakan persoalan. Tapi persoalan datang seizin Tuhan. Dan saya disampaikan Tuhan karena besar rencanaku bagimu. Saudara mungkin tidak akan lihat saya di YouTube ini. Atau di TikTok ini. Saudara tidak akan lihat saya di sini kalau saya menyerah pada waktu itu. Kalau saya menyerah dengan pernikahan saya tidak mungkin khotbah seperti ini. Kalau saya menyerah dengan tantangan hidup saya, saudara mungkin tidak jumpa hidup saya lagi. Karena saya juga pernah merasa lebih baik mati. Lebih baik mengakhiri hidup daripada persoalan hidup seperti ini. Tekanan mental, stres yang saya rasakan. Tapi saya bertahan. Kenapa saya bertahan? Saya datang kepada Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud di dalam kitab Mazmurnya berkali-kali dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka saya katakan mungkin saudara sedang bawa mobil atau mungkin sedang istirahat di rumah sakit, sedang ada di rumah bersama anak keluargamu atau sedang bekerja. Mungkin pikiranmu lagi gelisah, lagi galau, sepertinya tertutup jalan keluar. Engkau berpikir, aku lebih baik mengakhiri hidup. No. Saudara, hidupmu belum titik, hidupmu masih koma. Artinya Tuhan masih memberikan kepadamu untuk engkau berkarya lewat masalah hidupmu. Ingat, seorang pilot yang hebat ketika dia melewati badai dalam penerbangan pesawat yang dia bawa. Seorang nahkoda yang hebat membawa kapal pesiar yang hebat ketika dia melewati badai ombak di dalam tengah-tengah laut. Saudara, engkau akan menjadi suami yang hebat. Kalau engkau menghadapi persoalan yang hebat dalam pernikahanmu, engkau menjadi istri yang hebat, engkau menjadi ibu dan ayah yang hebat. Lewat persoalan-persoalan itu kita semakin hebat, semakin dipakai Tuhan, semakin berpotensi. Potensi kita semakin tereksplorasi. Saudara, saya merasakan di hati saya beberapa di antaramu sepertinya ingin mengakhiri hidup. Sepertinya engkau merasa buntu, capek, letih. Engkau merasa tidak ada gunanya engkau hidup di dunia ini. Tidak ada yang peduli samamu, tidak ada yang memperhatikanmu, tidak ada yang menolongmu. Banyak orang sepertinya menolak engkau. Tuhan Yesus menerima engkau. Tuhan Yesus berkata, bertahanlah dalam kesesakan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, barang siapa yang bertahan dalam kesesakan, Tuhan memberikan mahkota. Tidak ada pemenang tanpa pertarungan. Tidak ada pemenang tanpa perjuangan. Hidup ini adalah pertandingan iman. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melewati badai persoalan, saya melihat setiap persoalan yang saya alami, selalu ada pekerjaan baik yang disediakan Tuhan kepada saya. Saya akan membawa Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ayat ini berkata karena kita ini buatan Allah. Saya
milik Allah. Arti buatan Allah bukan sekedar Allah yang buat kita, itu udah pasti Allah yang membuat kita, bukan manusia. Manusia tidak bisa membuat manusia, iblis tidak bisa membuat manusia. Yang pasti yang membuat manusia hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membuat manusia. Saudara, ayat ini berkata karena kita ini buatan Allah. Itu artinya adalah karena kita ini milik Allah. Dibuat oleh Allah dengan pekerjaan Allah yang maha dahsyat. Saudara adalah hasil karya Allah yang maha dahsyat. Engkau adalah pekerjaan Allah yang sangat luar biasa. Imago Dei. Imago Dei artinya engkau adalah image of God. Gambar Allah, rupa Allah, the man of God. Oleh karena itu saya ajak sama saudara, sadari siapa dirimu dalam Tuhan. Bahwa engkau adalah the image of God. Gambar Tuhan, rupa Tuhan. Sehingga engkau menyadari citra dirimu dalam Tuhan. Engkau menyadari gambar dirimu dalam Tuhan. Ayat ini berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Orang aja buatan Italia, misalnya sepatu made in Italy. Orang bangga dengan buatan Prancis. Saudara adalah buatan Allah. Saudara adalah diciptakan dalam Kristus Yesus yang sangat dahsyat. Sehingga engkau harus menyadari betapa dahsyat hidupmu. Betapa mahakarya Tuhan ada padamu. Bagi Allah dibandingkan dunia ini engkau jauh lebih berharga. Engkau jauh lebih berharga. Mungkin engkau merasa hidupmu sekarang tidak berharga. Tapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau mulia di mataku. Kiri kananmu boleh merendahkan engkau. Familimu boleh merendahkan engkau. Ayah ibumu, anak-anakmu, atau mungkin suamimu, pasanganmu merendahkan engkau. Tuhan tidak pernah merendahkan engkau. Tuhan selalu mengangkat engkau tinggi. Karena dia mengasihi engkau. Karena engkau adalah buatan Allah. Karena engkau adalah milik Allah. Karena engkau adalah the image of God. Gambar Allah. Saudara, tujuannya apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sebenarnya sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Di depan sudah ada dipersiapkan Allah. Sudah ada dipersiapkan Tuhan sesuatu yang baik bagi hidupmu. Tetapi untuk mencapai yang baik itu, mencapai pekerjaan yang disiapkan Allah itu, kadang diizinkan Tuhan kita melewati belokan, tikungan, dan mau jatuh. Kadang kita diizinkan Tuhan melewati bukit, melewati lembah kekelaman. Begitu beratnya tantangan yang kau alami. Tetapi ayat ini begitu kuat berkata kepada kita pada sore hari ini. Pada hari ini supaya setiap saudara adalah orang-orang yang dikuatkan oleh Allah. Saya mengajak setiap saudara adalah orang-orang yang menyadari bahwa saudara adalah buatan Allah, milik Allah. Tulis dalam kolom, katakan, saya milik Allah. Saya buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. Percayalah saya katakan sama saudara, Tuhan memberkati saudara dengan tayangan ini. Saya sangat diberkati dengan ayat ini, katakan, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi artinya kalau sekarang ini saya hidup umur 55 tahun. Puluhan tahun yang lalu saya menghadapi persoalan berat. Dan saya belum melihat ini ada tayangan YouTube atau TikTok yang mulai viral di mana-mana. Yang saya lihat waktu itu adalah lembah kekelaman. Yang saya lihat waktu itu adalah kesusahan hidup. Persoalan-persoalan, tembok dinding persoalan. Seperti Yusuf, dia masuk sumur. Yang dia lihat kegelapan, tembok. Kemudian dia masuk penjara 13 tahun. Yang dia lihat tembok. Dia belum melihat bahwa dia akan jadi Perdana Menteri. Dia belum melihat bahwa dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Dia belum melihat bahwa dia berperan besar memberi makan banyak bangsa. Yang dilihat dia adalah tembok yang berkeliling mengurung dia di penjara, di sumur. Yang dia lihat ada abang-abangnya yang iri kepada dia, menjual dia. Saudara, tetapi dia tetap beribadah kepada Tuhan. Dia melakukan bagiannya sebisa dia lakukan.
di penjara, dia dikenal, diangkat menjadi kepala di tengah-tengah penjara itu untuk dia memimpin orang-orang di penjara itu. Karena dia melayani dengan excellent, dia memberikan spirit excellent, dia memberikan yang terbaik dari tangan dia. Dia tidak mengeluh, dia tidak menyerah, dia bangkit dan dia melakukan bagian yang terbaik di penjara. Dan orang-orang tahanan penjara terberkati dan mengangkat dia menjadi pemimpin atas mereka. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini yang kau lihat, yang saudara lihat adalah persoalan suami istri. Persoalan rumah tangga, persoalan anak-anak, persoalan sakit penyakit, persoalan masalah di dalam keuangan, pekerjaan. Saya hanya berkata, dan bukan hanya berkata tapi saya bersaksi bagaimana hidup saya. Sayalah saksi hidup. Roma 8 ayat 28. Ku tahu sekarang Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ku tahu sekarang, artinya apa? Terakhir baru kita tahu, kemudian baru kita tahu pekerjaan baik itu yang sudah dipersiapkan Allah. Tapi sering sekali manusia langsung frustrasi dan sebagian bunuh diri, sebagian terjadinya gangguan jiwa, menggoncang jiwa mereka. Banyak orang akhirnya putus asa dan bercerai dan memutuskan perceraian. Sepertinya mereka anggap inilah jalan terbaik, padahal itu tipu daya iblis. Sehingga mereka memutuskan perceraian tanpa memikirkan dampak kepada anak-anak, tanpa memikirkan dampak kepada cucu mereka kelak. Mereka hanya egois. Yakobus 3:16 dikatakan, akar kekacauan dalam rumah tangga, akar kekacauan dalam keluarga, dalam pernikahan adalah egois, mementingkan diri sendiri dan iri hati. Oleh karena itu buang egois. Saya mau katakan matikan egoismu, matikan rasa benarmu, matikan mementingkan diri sendiri. Kita belajar mendahulukan kepentingan orang lain. Saudara yang saya kasihi, kita diselamatkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan kita melakukan pekerjaan baik untuk diselamatkan, tetapi kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah diselamatkan. Karena saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh kasih karunia, oleh anugerah. Bukan oleh usaha, bukan oleh perbuatan. Tapi oleh karena kebaikan Tuhan, kita diselamatkan. Dengan maksud Tuhan kita diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi bukan sekedar selamat masuk surga. Tuhan sangat sedih kalau saudara menguburkan potensimu, menguburkan karya Allah dalam hidupmu yang luar biasa. Jadi sebenarnya Allah sudah menyediakan pekerjaan baik yang luar biasa. Hanya ayat ini sudah berkata adalah pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah jauh sebelumnya. Efesus 1 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan juga sudah menginginkan kelahiranmu jauh sebelum dunia dijadikan. Artinya apa? Bahwa kelahiranmu adalah kehendak Tuhan. Kelahiranmu adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan mau selama engkau hidup dalam dunia ini, engkau melakukan misi Tuhan. Apa misi Tuhan? Melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Memberitakan kebaikan, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan. Supaya banyak orang selamat, supaya banyak orang bertobat, supaya banyak orang dimenangkan. Lewat hidup saudara, saudara banyak memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Mungkin saudara melihat yang kulihat saat ini Pak Pendeta, kesusahan demi kesusahan. Yang kulihat saat ini Pak Pendeta, persoalan demi persoalan, tantangan demi tantangan. Jangan menyerah. Allah tidak pernah mengizinkan persoalan melebihi kekuatanmu. Engkau boleh menulis dalam kolom, Tuhan membuat saya kuat. Dan saudara lebih kuat dari persoalanmu. Tulis, saya lebih kuat dari persoalanku. Saya lebih kuat dari permasalahanku. Jangan mau tertipu oleh iblis. Tidak ada bapa di dunia ini menyuruh anaknya mengangkat beban lebih dari kemampuannya. Kalau anaknya mampu 5 kilo, dia pasti kasih 3 kilo, 4 kilo. Pelan-pelan naik ke atas bertahap.
Tidak mungkin dikasih 50 kilo anaknya bisa mati. Saudara, Tuhan tahu mengukur kekuatanmu. Kalau sekarang ini engkau punya persoalan, karena Tuhan tahu engkau kuat. Karena Tuhan tahu engkau mampu. Karena Tuhan tahu engkau bisa menghadapi itu. Jangan pernah menyerah. Jangan mundur. Jangan lihat ke belakang. Jangan menyalahkan siapapun. Katakan, aku kuat dalam Tuhan. Aku kuat dalam Tuhan. Bagianmu adalah tekun beribadah. Tekun datang kepada Tuhan. Banyak orang ketika ada persoalan menjauh dari Tuhan. Banyak orang ada persoalan malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja. No. Justru yang saya lakukan, semakin banyak persoalanku pada masa-masa lalu, saya semakin banyak berdoa, saya semakin banyak cari Tuhan, semakin banyak menyembah Tuhan, dan saya melihat saya semakin ditingkatkan Tuhan imanku dan kerohanianku. Karakterku, kerendahan hati semakin terbentuk. Saudara yang saya kasihi, ayat ini jelas mengatakan, melakukan pekerjaan baik. Tuhan menyediakan kepadamu ada pekerjaan baik. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku. Dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara yang saya kasihi. Saudara tidak pernah hidup sendiri. Ayat ini berkata di dalam diri Bapak Ibu. Di dalam diri saya ada Tuhan Yesus. Sehingga saya tidak bisa berkata, I am alone. Saya sendiri. No. Saudara tidak pernah sendiri. Menghadapi masalahmu engkau tidak pernah sendiri. Allah kita Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Sadari ini. Penyertaan Allah ada dalam dirimu. Penyertaan Allah ada dalam diri saya. Itu yang menguatkan saya. Ketika ada persoalan berat, saya sadarkan diri saya. Ada Allah di dalam diri saya. Ada Tuhan dalam diri saya. Jelas Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga Bapak Ibu teman-temanku, dimanapun engkau berada, sadarilah engkau tidak pernah sendiri. Sejak saudara sadar ada Tuhan dalam dirimu, engkau akan melihat ada kekuatan. Engkau akan merasakan ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan. Agar engkau melakukan pekerjaan yang baik. Saudara yang saya kasihi, yang pertama adalah sadari kita ini milik Allah. Kita ini adalah milik Allah. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi sebenarnya saudara jauh hari sebelum ada ayah ibumu, Tuhan telah memilih engkau. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi kelahiranmu rencana Tuhan. Kelahiranmu adalah Allah yang merencanakan untuk melakukan pekerjaan baik, untuk melakukan pekerjaan besar. Oleh karena itu jangan menyerah. Walaupun saat ini mungkin engkau melihat persoalanmu begitu berat. Saudara adalah anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saudara percaya pada Tuhan Yesus, saudara diberi kasih karunia status anak Allah. Status anak Allah itulah yang paling bagus, yang paling indah bagi saya. Saya sangat berterima kasih. Saya disebut anak. Dan saya menyebut Yesus, saya menyebut Tuhan Bapa. Bapakku, Bapa menyebut aku anakku. Hubungan kita sangat indah. Hubungan Bapa dengan anak. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, sadari identitasmu dalam Tuhan. Dalam dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak saudara dalam Kristus, Tuhan mampukan engkau meninggalkan hidupmu yang lama dan mengenakan hidup Kristus, hidup yang baru. Pikiran Kristus, perkataan Kristus, perasaan Kristus, perilaku Kristus. Sehingga hidupmu bukan lagi menggambarkan duniawi, hidupmu bukan lagi menggambarkan dosa, tapi hidupmu menggambarkan Tuhan Yesus. Engkau adalah suratan Kristus yang
terbuka. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mengajak saudara sebagai ciptaan baru. Dalam Efesus 4 ayat 17-32, buanglah kepahitan, buanglah geram, buanglah dendam, buanglah pertikaian, buanglah amarah, buanglah kebohongan, buanglah kemalasan. Sebagai manusia baru, kenakanlah pikiran Kristus, perkataan Kristus, perasaan Kristus, perilaku Kristus. Saudara yang saya kasihi, yang berikutnya, saudara semakin menyadari tujuan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Ada rencana Tuhan atas kelahiranmu. Ada rencana Tuhan di balik persoalanmu. Ketika saya menghadapi persoalan pernikahan, saya pikir, ada apa ini Tuhan? Kenapa pernikahanku begini kuhadapi? Tuhan bicara di hati saya. Sekian waktu saya nggak dengar suara Tuhan, tapi semakin aku berdoa, Tuhan bicara di hati saya. Lewat engkau nanti, banyak pernikahan dipulihkan. Aku izinkan engkau mengalami lembah kekelaman dalam pernikahan. Aku izinkan engkau mengalami lembah kekelaman di dalam berkeluarga. Tetapi tanganku memegang engkau. Engkau jatuh tidak sampai tergeletak. Saudara, puji Tuhan. Suara Tuhan itu nyata. Pada waktu itu Tuhan bicara di hatiku. Lewat engkau akan banyak pernikahan dipulihkan. Akan banyak keluarga dimenangkan. Anak-anak dimenangkan. Tapi engkau dulu melewati persoalan ini. Saya percaya bukan hanya saya yang seperti itu. Saudara juga Bapak Ibu. Kalau saat ini engkau sedang berantem dengan suami istri. Katakan istrimu yang lari atau suami yang lari. Cekcok saling menyalahkan. Aku berdoa. Dimulai dari satu orang yang mau berkata, ubahlah saya Tuhan. Supaya lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Kalau saudara satu orang aja di antara saudara mau mati egois. Kalau satu orang di antara saudara mau mati egois, mati iri hati. Dan mau dipakai Tuhan. Aku percaya firman Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Saya berdoa, saudara orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Katakan, pakai aku Tuhan. Untuk keluargaku, tulis dalam kolom. Pakai aku Tuhan untuk pernikahanku. Pakai aku Tuhan untuk menyelamatkan keluargaku. Pakai aku Tuhan. Kalau engkau mau dipakai Tuhan, engkau mau menderita, engkau mau disalahkan, engkau mau berkorban, engkau tidak menuntut, engkau tidak menyalahkan orang lain. Engkau hanya berkata, ubah aku Tuhan. Ubah aku Tuhan. Percayalah kalau engkau mau dipakai Tuhan, lewat perubahan hidupmu, pasanganmu berubah. Lewat perubahan hidupmu, keluargamu dimenangkan, keluargamu diselamatkan. Saudara yang saya kasihi, ini yang saya sampaikan kepada saudara. Biarlah Tuhan memberkati saudara dengan berkat-berkat surgawi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ingat ada pekerjaan baik yang menantikan saudara. Ada pekerjaan besar. Pekerjaan baik adalah seperti memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan. Bekerja baik di kantor, menjadi istri yang baik, ibu yang baik, ayah yang baik, anak yang baik, orang tua yang baik. Ingat Matius 5 ayat 16. Dengan apakah kita menjadi garam dan terang dunia? Lewat perbuatan baik kita. Lewat perbuatan baik kita menjadi terang dunia dan garam dunia. Tuhan memberkati saudara. Semangat, semangat. Berkat Tuhan memberkati saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang menyaksikan tayangan ini. Kalau engkau lagi sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Mungkin itu di kepala, mungkin itu bagian di dada, bagian di perut, bagian di kaki, di tangan. Saudara bagian manapun yang sakit, pegang. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakit diangkat Tuhan. Sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Tuhan mengurapi obat-obat. Tuhan mengurapi tenaga medis dan para medis. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kesembuhan itu. Bagi engkau yang sedang berjuang menyelamatkan pernikahan, menyelamatkan anak-anakmu, anggota keluargamu. Sebut nama-nama anak-anakmu. Sebut nama pasanganmu. Sebut nama pasanganmu. Doa orang-orang benar sangat besar kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus,
Satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Kuserahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus, sekarang dan selama-lamanya. Hamba-Mu juga berdoa Bapa, buat mereka yang sedang berjuang masalah kehidupan keuangan mereka, pekerjaan mereka, ekonomi mereka. Tolong mereka Tuhan, beri hikmat, beri kerajinan, beri kedisiplinan. Tuhan Yesus memberkati semua yang datang melalui sosial media ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu. Engkau yang sakit, engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau yang putus asa mendapat kekuatan baru. Engkau yang mengalami ekonomi lemah, Tuhan tolong ekonomimu. Tuhan pulihkan. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertai yang beriman dan percaya padanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin, amin.